Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma astaqal hadits kitabullah wa khairul hadi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul bid'atin wa kullu dhalalatin finnar. Kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa Allah hitung Allah niscaya tidak akan mampu untuk menghitungnya. Yang nikmat ini ya, hidayah Islam, hidayah iman ini tidaklah Allah karuniakan kecuali ya kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah atau taufik itu. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menyampaikan risalah Allah kepada umat ini secara sempurna. Beliau yang mengajarkan kepada umat ini agama Allah, agama ya satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama yang kita peluk ya, yaitu adalah agama Islam ini. Kembali kita lanjutkan ya Mas sekalian pembahasan kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Bukhari rahimahullah. Yang mana di kesempatan sebelumnya jelaskan, yakni bab yang ke-65, babun al-jarusu, bab pembahasan tentang tetangga yang buruk. Dan dalam hadis itu ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min jaris su'i fi daril maqami fa inna jarad dunya yatahawwalu. Kata Nabi SAW atau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu di antara doa Nabi SAW adalah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari tetangga yang buruk di tempat tinggalku. Fa inna jarad dunya yatahawwalu, dikarenakan tetangga di dunia ini berpindah. Dan kita telah jelaskan teman sekalian ya tentang hadis tersebut. Kemudian hadis berikutnya yang telah kita sebutkan pula, yaitu adalah hadis yang ke-118 ya, hadis yang ke-118 sebelumnya, yaitu adalah hadis yang ke-117. Dalam hadis tersebut dari Abi Musa, dia
Inna fulan tasumun Lalu kemudian para sahabat pun mengatakan saddaqu bi athwarin wa tu'dhi ahadan. Kata para sahabat, sedangkan si fulana wanita lain, dia mengerjakan sholat wajib saja dan dia bersedekah cuma dengan keju kering gitu ya, athwar, dengan athwar. Wala tu'dhi ahadan, namun dia tidak mengganggu seorang pun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, hiya min ahlil jannati, dia adalah termasuk penghuni surga. Nah, di dalam hadis ini jemaah sekalian, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berita. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berita bahwasanya dikatakan kepada beliau gitu ya. Dikatakan kepada beliau atau karena dikatakan kepada beliau bahwasanya ada seorang wanita yang mana dia ini mengerjakan sholat malam. Artinya jemaah sekalian, yang dia kerjakan pada saat itu bukan hanya sholat wajib saja, tetapi dia juga melakukan ibadah sunnah yang mulia, yaitu qiyamul lail. Melakukan sholat sunnah malam. Tidak hanya itu, seorang wanita ini di samping dia di malamnya melakukan sholat malam, maka di siang harinya dia berpuasa. Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita ini sangat giat sekali dalam beribadah. Dan bahkan dikatakan di sini wa taf'alu, dan dia melakukan amal ini dan itu. Para ulama jelaskan, tidak disebutkan di sini melakukan apa, itu tidak lain adalah karena saking banyaknya apa yang dia kerjakan. Saking banyaknya kebaikan yang dia kerjakan, sampai perawi di sini cuma mengatakan wa taf'alu, tidak mengatakan wa taf'alu kadza wa kadza. Jadi seorang wanita ini, ya, maksudnya seorang wanita ini melakukan ibadah yang sangat banyak sekali, melakukan kebaikan yang sangat banyak, sehingga tidak perlu lagi untuk disebutkan satu persatu apa yang dilakukan. Saking banyaknya kebaikan yang dilakukan atau ibadah yang dilakukan. Wa tasaddaqu, dan dia pun bahkan bersedekah. Sedekah dengan apa? Ya, sedekah dengan apa? Maka tidak dijelaskan dalam hadis ini.
perawi di sini tidak menyebutkan seorang wanita itu sedekah dengan apa. Dan ini tidak lain pula adalah karena saking banyaknya sedekah dia, maka tidak perlu lagi untuk disebut satu persatu sedekah apa dia itu. Namun jemaah sekalian, ada kekurangan dari seorang wanita ini. Wa tu'dhi jiranahu bilisaniha. Akan tetapi dia tidak menjaga lisannya. Dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Bagaimana contohnya? Contohnya, ini menyakiti tetangga dengan lisan, yaitu adalah dengan ghibah misalnya ya. Dengan ghibah. Karena kadang ya, kalau kita misalnya berbicara tentang agama, membahas tentang hukum agama, membahas tentang ilmu, kadang tidak lama. Ya, kadang tidak lama. Ketika dibahas misalnya baru beberapa menit sudah mulai ngantuk. Ketika dibahas ya, ngobrol tentang masalah hukum itu sudah mulai ngantuk. Jadi dia tidak berlama-lama. Ya, atau orang itu kadang tidak berlama-lama ketika membahas tentang hal-hal penting. Tapi terkadang ketika diajak untuk ghibah, membicarakan orang, membicarakan tetangga si fulana itu ya, melakukan ini dan itu. Dia kemarin sudah membeli ini dan itu. Dia sudah masuk ke tempat ini dan itu. Itu biasanya kalau bicara tentang hal-hal semacam ini, membicarakan aib tetangga, itu biasanya kadang lama sekali dan tidak ada bosannya. Naudzubillah min dzalik. Padahal ghibah itu adalah merupakan dosa besar. Ya. Dan dia telah merusak kehormatan orang. Merusak kehormatan orang lain. Nah, jadi dijelaskan dalam hadis ini jemaah sekalian. Seorang wanita ini ya, dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ya, seperti ghibah itu tadi. Atau misalnya dengan mencaci maki ya, menjelek-jelekkan orang. Ya, jadi lisannya itu tidak terkontrol. Mudah sekali menyakiti orang lain dengan lisannya. Merusak kehormatan orang dengan lisannya. Menfitnah misalnya, mengadu domba dengan lisannya. Lihat jemaah sekalian. Seorang wanita ini adalah seorang ahli ibadah. Bagaimana tidak dikatakan sebagai seorang wanita yang ahli ibadah. Di malamnya dia ibadah, sholat, qiyamul lail. Ketika di siangnya dia puasa. Dan bahkan tidak cukup dengan itu. Dia melakukan banyak sekali kebaikan. Yang sampai perawi di sini tidak sebutkan satu persatu. Sedekah sudah tidak terhitung lagi saking banyaknya. Namun karena dia telah menyakiti tetangganya, menyakiti hati tetangganya dengan lisannya, membuat tetangganya terganggu, membuat kehormatan tetangganya rusak, membuat tetangganya tidak merasa aman, membuat tetangganya tidak merasa tentram, maka Rasulullah SAW mengatakan, la khaira fiha hiya min ahli nar. Kata Nabi SAW, wanita itu tidak ada kebaikan pada dirinya. Dia termasuk penghuni neraka. Ya, dia termasuk penghuni neraka. Padahal ingat, dia adalah seorang wanita yang ahli ibadah. Nah, jemaah sekalian, di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya kebaikan yang dilakukan oleh seorang wanita ini tidak sebanding dengan keburukan yang dia lakukan. Ibadah-ibadah sunnah yang dia kerjakan semuanya itu kebaikan, ibadah ya. Yang dia lakukan itu semua, ternyata itu semua terhapus. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebanding dengan keburukan yang dia lakukan. Semua itu hangus. Semua itu habis pahalanya disebabkan keburukan yang dia lakukan, yaitu adalah dia mengganggu tetangganya dengan lisannya. Hal ini jemaah sekalian, ada juga hal yang serupa. Gara-gara orang itu selalu melakukan kezaliman kepada manusia lain,
Sehingga ibadah-ibadah yang dia lakukan itu terhapus. Misalnya dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis?" Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah kalian mengerti siapakah orang yang bangkrut itu? Jadi siapa sih sebenarnya sih orang yang bangkrut itu? Para sahabat mereka menjawab sesuai dengan pengetahuan mereka. Maka para sahabat mengatakan, qalu ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di tengah-tengah kami itu, orang yang bangkrut menurut kami di tengah-tengah kami itu adalah orang yang tidak memiliki uang, tidak memiliki dirham, dan tidak memiliki harta apapun. Habis semuanya. Itu adalah orang yang bangkrut. Orang yang sudah nggak punya apa-apa lagi. Habis semua hartanya. Maka inilah orang yang bangkrut. Dan ini sesuai dengan atau menurut pemahaman para sahabat tentang orang yang bangkrut itu. Namun Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, faqala al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin fayati wa qad syatama hadha wa akhadha mala hadha wa nabbasha an irdi hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha fayukhadhu li hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alaihi ukhidha min khotoyahum faturiha alaihi summa turiha finnar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bangkrut dari kalangan umatku ini adalah orang yang datang pada hari kiamat dalam kondisi dia membawa sholat. Dia bawa pahala sholat dia selama ini yang sangat banyak. Sholat wajib dia misalnya ya, sholat sunnah dia bawa semuanya itu. Ibadah-ibadah yang telah dia lakukan, yakni sholatnya. Ketika semasa hidupnya di dunia, dia bawa semuanya itu pahalanya. Tidak hanya itu, wa zakatin, dia bawa pahala-pahala zakat. Ya. Wa siyamin, dan juga dia bawa puasa-puasa dia. Dia bawa pahala banyak. Zakat, puasa. Ya, pahalanya dia borong, dia bawa semuanya. Wa hajjin. Kemudian ditambah lagi pahala haji. Dia bawa semuanya. Pahala yang sangat banyak itu. Namun ketika dia datang, waqad syatama hadza, sungguh dia telah mencaci maki orang lain. Wa akhadha mala hadza, namun dia telah mengambil hartanya orang lain, yakni dengan cara yang tidak dibenarkan. Mengambil harta orang lain dengan cara zalim. Wa daraba hadza, dan dia mukul orang lain, ya, memukul saudaranya, memukul manusia dengan cara yang tidak dibenarkan. Tidak berdasarkan alasan yang hak. Dia memukul orang lain itu karena kezaliman. Wa safaka dama hadza, dan dia juga menumpahkan darah orang lain, tentunya tidak dengan cara yang benar, tidak dengan cara dan aturan yang dibenarkan oleh syariat. Fayukhadhu li hadza min hasanatihi, maka diambillah kebaikan-kebaikan dia tersebut semuanya, ya. Dari sekian kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, diberikanlah kepada orang yang dia zalimi. Wa hadza min hasanati, yang lain juga demikian. Diambillah kebaikan-kebaikan dia lakukan tadi, lalu diberikan kepada orang-orang yang telah dia zalimi. Sehingga sholat dia, ya, puasa dia, zakat dia, haji dia, semuanya
itu diberikan kepada orang yang telah dia zalimi tadi. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau seandainya ternyata pahala-pahala kebaikan dia itu telah habis qabla an yaqdiya ma alaihi, sebelum kezaliman dia itu terbayarkan. Jadi telah dia kasihkan pahala sholat dia kepada si fulan, misalnya karena dia telah mencaci maki dia, sudah dia cela ya, sudah dia ghibah, pahala sholat kasihkan si fulan. Karena dia sudah mukul si fulan, akhirnya pahala puasanya dikasihkan kepada dia. Karena dia sudah mengambil harta milik orang lain dengan cara yang zalim, maka pahala zakat dia itu dikasihkan kepada orang yang dia zalimi itu. Lalu pahala hajinya pun juga dikasihkan kepada orang-orang yang dia zalimi yang lain. Sehingga habis pahala-pahala yang telah dia miliki tadi yang sangat banyak itu. Namun ternyata belum terbayarkan. Ketika sudah dikasihkan semuanya, ternyata belum terbayarkan. Gak cukup. Bisa saja nanti ternyata ada orang lain yang masih belum terbayar. Orang lain yang telah dia zalimi, namun ternyata dia mau membayarnya dengan pahala ibadah dia, ternyata dia sudah tidak punya apa-apa, sudah habis. Dia tidak bisa membayar yang lain itu. Maka dalam hadis ini dikatakan, ukhidha min khotoyahum. Maka dosa-dosanya orang yang telah dia zalimi tadi, itu diberikan kepada orang yang berbuat zalim ini. Dosa-dosanya mereka, orang-orang yang telah dia zalimi semasa di dunia, namun belum mendapatkan bayaran yang setimpal ketika di akhirat, maka dosa-dosa mereka itu diambil lalu diberikan kepada orang yang berbuat zalim ini. Summa turiha finnar, kemudian orang ini pun dilempar ke dalam neraka. Ingat, orang ini dilempar ke dalam neraka. Padahal ingat, sebelumnya dia telah membawa pahala ibadah yang sangat banyak. Namun semuanya itu habis disebabkan kezaliman dia. Bahkan ketika kezaliman dia itu belum terbayarkan, maka akhirnya orang-orang yang telah dia zalimi itu, diambillah dosa-dosa mereka itu lalu diberikan kepada dia. Dan akhirnya dia pun menjadi penghuni neraka ya, karena dilempar oleh Allah ke dalam neraka. Maka ini tidak dipungkiri ya, dari hadis tadi ya, orang yang dikatakan sholat malam, puasa di siang hari, dan melakukan ibadah-ibadah yang lain serta sedekah, kenapa kok dia itu melakukan kenapa dia itu sampai masuk ke dalam neraka? Sampai dikatakan oleh Rasulullah, khairu fiha, dia itu gak ada kebaikan pada dia itu. Dia termasuk penghuni neraka. Ya karena habis. Seperti dalam hadis tadi itu, karena sudah habis kebaikan dia itu untuk membayar kezaliman dia. Habis pahala ibadah yang telah dia kerjakan ketika di dunia tadi. Habis semuanya. Hangus gara-gara perbuatan zalim yang telah dia lakukan kepada manusia. Makanya di sini ya, seorang wanita ini habis ya, dia bahkan termasuk penghuni neraka meskipun dia adalah seorang ahli ibadah, disebabkan dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ya, dia menyakiti tetangganya itu dengan lisannya. Dan juga jemaah sekalian, terkadang amal seseorang itu habis ya, terhapus, itu disebabkan oleh dosa, disebabkan oleh maksiat. Itu tidak dipungkiri ya, tidak dipungkiri bahwasanya amal ibadah seseorang itu habis gara-gara dosa dan maksiat yang dia lakukan. Itu tidak dipungkiri. Dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taraka sholatal asri, faqad habata amaluhu." Atau hubita amaluhu. Ya. Man taraka sholatal asri, faqad hubita amaluhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka sungguh dia telah menghapus amalnya, atau maka sungguh amalannya itu terhapus. Jadi orang ini gara-gara dia itu meninggalkan sholat asar saja, maka amalan yang dia lakukan itu terhapus. Dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ulama ketika memahami hadis tersebut itu terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya maksudnya hadis ini adalah orang yang meninggalkan sholat asar secara mutlak, ya, sehingga amalannya pun terhapus. Jadi dia sudah meninggalkan sholat asar secara mutlak, tidak lagi mengerjakan sholat asar. Maka gara-gara itulah dia terhapus amalnya. Sebagian ulama yang lain mereka mengatakan bahwasanya orang itu, kenapa dia itu terhapus amalannya? Yaitu adalah amalan yang dimaksud, yang dihapus di sini adalah sholat asar itu sendiri. Ingat hadisnya tadi itu, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka sungguh terhapuslah amalnya. Sebagian ulama yang lain, mereka mengatakan bahwasanya maksud amalan yang dihapus di situ adalah sholat asar itu sendiri. Karena dia mengerjakannya di luar waktu. Akhirnya tidak sah sholat dia. Sholat dia itu tidak bermanfaat karena dia mengerjakannya di luar waktu dengan sengaja tanpa udzur. Ini menurut sebagian ulama yang lain. Sehingga amalannya itu meskipun dia sholat asar namun di luar waktu. Sholat tapi di luar waktu. Maka orang ini sholatnya tidak sah sehingga tidak bermanfaat. Dan sholatnya itu pun dikatakan ini terhapus sudah. Percuma. Tidak diterima oleh Allah SWT. Dan sebagian ulama yang lain, mereka mengatakan bahwasanya dihapus amalan dia di sini maksudnya adalah dari sisi perbandingan. Dari sisi perbandingan. Artinya jemaah sekalian, kalau seandainya ditimbang antara ibadah dia di hari tersebut, antara ibadah dia yang dia kerjakan di hari tersebut, apabila dibandingkan dengan dosa meninggalkan sholat asar dengan sengaja tanpa uzur, maka akhirnya dosa meninggalkan sholat asar ini mengalahkan kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan pada hari tersebut. Sehingga diliputilah kebaikan-kebaikan itu dengan dosa tadi. Dengan dosa meninggalkan sholat asar tadi. Sehingga kalah. Kalau ditimbang kalau ditimbang amal kebajikan yang dia lakukan pada hari tersebut dibandingkan dengan sholat asar yang dia tinggalkan tadi, dibandingkan dengan dosa meninggalkan sholat asar tadi, maka kebajikan yang dia lakukan dalam hari tersebut sama sekali tidak sebanding. Sama sekali tidak sebanding. Sehingga sama saja seperti ibadah dia itu sia-sia. Amal kebajikan dia selama ini itu sia-sia. Karena kalah dengan dosa meninggalkan sholat asar tadi. Sehingga jemaah sekalian, dari sekian penjelasan ini menunjukkan bahwasanya terkadang ibadah seseorang itu tidak berguna. Tidak menyelamatkan dia itu dari neraka. Terkadang ingat, terkadang ibadah seseorang itu tidak menolong dia dari siksa api neraka. Tidak membuat dia selamat dari azab yang ada dalam neraka. Kenapa demikian? Karena saking besarnya dosa-dosa yang dia kerjakan.
Dosa-dosa yang dia kerjakan ini tidak sebanding dengan kebaikan yang dia lakukan. Tidak sebanding dengan ibadah yang dia lakukan. Sehingga pelakunya pun masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam neraka. Makanya tidak heran ya, dalam hadis yang kita baca dalam Adabul Mufrad ini, Rasulullah ketika diceritakan tentang seorang wanita yang dia itu sholat malam, puasa di siang harinya, dan melakukan ibadah ini dan itu, ya. Kemudian sedekah ya, dengan harta yang sudah tidak terhitung lagi. Namun gara-gara dia telah menyakiti tetangganya dengan lisannya, mengganggu tetangganya dengan lisannya, maka gara-gara itu dia tetap menjadi penghuni neraka. Sehingga ibadah-ibadah dia itu ya, tidak menyelamatkan dia dari azab. Tidak menyelamatkan dia dari azab neraka. Sedangkan wanita yang lain jemaah sekalian, dikatakan dalam hadis ini, para sahabat mengatakan kepada Rasulullah, bercerita kepada Rasulullah, wa fulanatun tusallil maktubata. Sedangkan wanita yang lain ya Rasulullah, si fulanah, ya, tidak disebutkan namanya, dia mengerjakan sholat wajib. Para ulama jelaskan, tapi ibadah sunnahnya itu nggak diceritakan, karena mungkin ada kalanya saking jarangnya gitu ya, atau saking mungkin yang dia lakukan cuma yang wajib saja, yang sunnah nggak dia kerjakan. Cuma yang wajib saja yang dia lakukan itu. Wa tasaddaqu bi athwarin. Dan dia bersedekah cuma dengan athwar. Ya, athwar ini jemaah sekalian disebutkan ya, al-athwaru jam'u thawrin wa hiya qit'atun minal aqid. Ya, dia itu adalah potongan dari aqid, dan aqid itu adalah al-jubnu al-mujaffaf. Ya, al-aqid itu adalah keju yang dikeringkan, yuttakhadhu min makhidil banil ghanam. Dia terbuat dari campuran susu kambing. Ya, wallahu alam. Intinya seperti itulah. Ya, jadi dia itu jemaah sekalian, sedekah ternyata cuma dengan potongan dari akid itu tadi. Ya, jadi dia kalau sedekah tuh nggak banyak gitu ya. Sedekah itu tidak banyak. Ya mungkin karena dia miskin atau yang semisalnya lah. Sedekah tidak banyak. Tetapi keistimewaan dia ini adalah wala tu'dzi ahadan. Namun dia itu sama sekali tidak menyakiti tetangganya. Ini hebatnya dia. Jadi ibadahnya ya cuma yang wajib-wajib saja ya pas-pasan lah. Yang wajib-wajib saja yang dikerjakan. Yang sunnah-sunnah mungkin jarang. Ya, jarang mungkin. Sedekah pun juga tidak banyak. Sedekah dengan sesuatu yang sederhana sekali. Ya. Namun istimewanya dia ini tidak mengganggu tetangganya, tidak menyakiti tetangganya. Ini keistimewaan dia. Maka Rasulullah SAW mengatakan tentang seorang wanita ini, hiya min ahlil jannah. Dia ini termasuk penghuni surga. Ya, dia termasuk penghuni surga. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini jemaah sekalian. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini yaitu adalah tentunya kaum muslimin diperintahkan untuk memperhatikan hak tetangga. Ya, diperintahkan untuk memperhatikan hak tetangga. Dan bahwasanya menahan diri dari mengganggu tetangga itu adalah sebab masuk ke dalam surga. Ya, menahan dirinya. Mungkin ada dorongan-dorongan untuk mengganggu tetangga. Ada dorongan-dorongan untuk menyakiti tetangga, tapi dia tahan. Dia berusaha kuat untuk tidak mengganggu tetangganya sama sekali. Tidak ingin menyakiti hati tetangganya sama sekali. Dia berusaha keras. Dia tahan. Maka yang seperti inilah yang akan menjadi sebab seseorang itu masuk ke dalam surga. Ya, masuk ke dalam surga. Dan jemaah sekalian,
tanda seseorang ini tanda ya. Tanda seseorang itu dikatakan orang soleh, ya, dikatakan sebagai seorang yang baik, begitu ya. Tandanya adalah ketika tetangga-tetangganya itu menilai dia dengan kebaikan. Ya, jadi kalau seandainya seorang itu ingin mengukur dirinya, apakah orang baik atau orang buruk, lihat apa yang dikatakan oleh tetangga-tetangga dia tentang dia. Apakah para tetangga ini ya menilai dia dengan kebaikan atau menilai dia dengan keburukan. Oleh karenanya seseorang itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas dia mengatakan, ya Rasulullah, kaifali an a'lama idza ana ahsantu anni ahsantu wa idza ana asatu anni asatu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana saya bisa tahu bahwasanya saya ini kalau melakukan kebaikan, kemudian saya ini dinilai sebagai orang baik. Dan kalau seandainya saya itu melakukan keburukan, saya dinilai sebagai orang buruk. Jadi orang ini ingin tahu bagaimana sih untuk mengetahui dirinya itu apakah orang baik atau orang buruk. Dia ingin tahu bagaimana cara mengukurnya. Qala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, beliau bersabda, idza qala jiranuka ahsanta faqad ahsanta wa idza qalu asata faqad asata. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila tetangga-tetanggamu itu mengatakan bahwasanya engkau telah berbuat baik, maka sungguh berarti engkau telah berbuat baik. Dan apabila mereka mengatakan engkau telah berbuat buruk, maka sungguh engkau telah berbuat buruk. Jadi jamaah sekalian, kalau orang ingin mengetahui dirinya itu apakah orang baik atau orang buruk, lihat orang-orang sekitar dia. Apakah orang-orang sekitar dia itu menilai bahwasanya dia itu adalah orang baik atau sebaliknya. Mereka menilai bahwasanya dirinya itu adalah sebagai orang buruk. Kalau mereka semuanya menilai, oh si fulan itu adalah orang yang baik. Ya, misal ini, si fulan itu adalah orang yang baik, berarti itu tanda, ya, pertanda bahwasanya dia itu adalah orang baik. Namun kalau tetangganya mengatakan, si fulan itu orang jahat, si fulan itu orang zalim, orang buruk, orang nggak bagus, berarti dia adalah orang memang nggak bagus. Ya. Jadi ini bagaimana Islam mengajarkan, ya, agar seseorang itu benar-benar menjaga hak tetangga itu. Sampai kalau dirinya ya ingin menilai apakah orang baik atau tidak, maka lihat bagaimana penilaian tetangganya. Ya. Kemudian jemaah sekalian, di antara faedah dari hadis ini juga, yaitu adalah seorang itu jangan meremehkan amalan sekecil apapun. Seorang ingin berbuat baik kepada tetangganya dengan apapun, ya, sekecil apapun lakukan selama masih bisa, selama masih sempat. Ya kalau bisa maksimal dengan sesuatu yang banyak gitu ya, dengan sesuatu yang besar. Namun kadang mungkin sebagian kita sudah nggak bisa apa-apa lagi, ya, nggak bisa berbuat apa-apa lagi, mau ngasih harta juga yang kecil-kecil gitu ya, yang sedikit. Bisanya sudah itu. Maka ingat, orang jangan meremehkan amalan sekecil apapun. Dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau jelaskan, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 1 dirham itu bisa mengalahkan 100.000 dirham. Orang sodakoh, misalnya ini ya, orang sodakoh cuma dengan 1 dirham. 1 dirham. Maka sodakoh dia yang 1 dirham itu bisa saja suatu ketika itu mengalahkan sodakoh orang yang 1000 dirham atau 100.000 dirham. Gambarannya kalau kita misalnya jemaah ya, misal kalau kita ini, kalau misalnya
Kadang kita sodakoh dengan 1.000 rupiah. Ya gitu ya. Kita sodakoh dengan 1.000 rupiah itu bisa saja mengungguli. Ya, bisa saja mengungguli, lebih utama dibandingkan dengan orang yang sodakoh 1 juta. Ya, dibandingkan dengan orang sodakoh 1 juta. Lalu kemudian para sahabat mengatakan, kaifa dzalika ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bagaimana kok bisa seperti itu? Kok 1 dirham bisa mengungguli 100.000 dirham? Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan, rajulun laisa indahu illa dirhamani tasaddaqa bi ahadihima wa rajulun indahu malun katsir fatasaddaqa min urdi malihi bi mi'ati alfin. Kata Nabi SAW, seseorang dia itu nggak punya uang, ya, nggak punya uang kecuali cuma 2 dirham. Tapi dia sodakoh dengan 1 dirham. Ingat, dia punya 2, tapi dia sodakohkan 1. Kemudian, warajulun indahu malun katsir. Sedangkan yang lain, dia itu punya uang banyak, punya harta sangat banyak sekali. Fatasaddaqa min urdi malihi bimi'ati alfin. Tapi dia cuma sodakoh, ya, dia ambil dari kantongnya, ya. Dia ambil dari kantongnya, dari kantong hartanya itu cuma dengan 100.000 dirham. Gambarannya jemaah sekalian, orang nggak punya uang misalnya ya, kecuali cuma 2.000 saja, tapi dia sodakohkan 1.000. Berarti itu adalah setengah dari separuh dari harta dia yang dia miliki. Gitu. Berarti dia saking kuatnya tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Sehingga dia berani untuk mensodakohkan separuh dari harta dia itu. Meskipun sedikit ya. Namun ada orang, ya, dia punya harta 1 miliar. Sodakohnya cuma 1 juta. Wah, yang banyak sekali, berlimpah-limpah, 1 miliar. Sodakoh cuma 1 juta. Apalagi cuma 1.000 tadi itu, ya. Cuma 1 juta 100.000 cuma sodakohnya. Padahal dia punya uang 1 miliar. Ya, dia tidak ada masalah, semuanya itu boleh. Karena orang punya harta terserah dia. Tapi kalau dihitung-hitung mana yang lebih utama, maka orang yang punya 2.000 tadi, yang dia sodakohkan 1.000. Karena dia telah mensodakohkan separuh hartanya karena tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin Allah akan mengganti. Ya, namun orang kalau punya 1 miliar, sodakoh cuma 1 juta, ya enteng bagi dia, nggak ada masalah. Nggak takut dengan yang lain-lain sudah, dengan ekonominya. Ya, jadi makanya ingat, jangan remehkan amalan sekecil apapun. Sama seperti kita misalnya ngelihat ada orang sodakoh cuma 1.000, sodakoh cuma, ya kalau bisa banyak. Tapi kadang ada orang maksimalnya sudah seperti itu, nggak punya lagi. Bagaimana lagi? Maka bisa saja sodakoh yang 1.000 itu ya, itu bisa saja mengalahkan orang yang sodakoh 1 juta. Ya. Baik. Makanya jemaah sekalian, ini menunjukkan ya, sebaik-baik sodakoh juga dilihat dari keadaan setiap orang, ya. Bagaimana kuatnya ia dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana keyakinan dia kepada Allah, ya. Baik. Dan intinya di sini ya, juga ketika berbuat baik kepada tetangga itu juga jangan remehkan ya. Sekecil apapun, selama masih bisa kerjakan. Sampai di situ nggak bisa apa-apa kecuali nggak ganggu tetangga, ya. Nggak bisa apa-apa sudah kecuali cuma tidak mengganggu tetangganya sudah. Amalkan. Itu bisa menjadi sebab masuk dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat ya. Kita cuma sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.